Kita ingin agar persoalan ini betul-betul diselesaikan secara hukum, dan kalau terbukti memang saudara Irjen Pol Fadil Imran harus segera dicopot, dan skema tindakan kepolisian harus segera dievaluasi agar hukum benar-benar bisa ditegakkan. Ramai WA Kapolda Metro akan habisi Habib Rizik. Ini kata polisi. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran diterpa isu tak sedap. Di dalam undang-undang itu, tugas kepolisian adalah memastikan tegaknya hukum dengan cara melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat. Terhadap apa yang terjadi, menurut saya, apapun alasannya, itu sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Artinya, tindakan kepolisian yang menghabisi 6 korban Laskar FPI jelas-jelas melawan peraturan perundang-undangan. Abuse of power. Karena itu, pernyataan sepihak dari saudara Irjen Pol Fadil Imran sangat patut untuk tidak kita percayai, karena tidak didasarkan dengan fakta-fakta hukum. Baru-baru ini muncul dugaan WhatsApp yang tertulis nama Fadil Polda Metro Jaya dengan seseorang. Yang bikin heboh, di dalamnya berisi rencana menghabisi nyawa Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus, membantah isi chat WA Kapolda Metro dengan seseorang soal Habib Rizik Syihab. Dia menyebut hal tersebut tidak benar. Alasan pertama, mereka tidak bersenjata, dikatakan bersenjata, dan ini adalah kebohongan yang nyata. Laskar FPI itu tidak pernah bersenjata, dan saya tahu persis siapa anak saya, dan dia taat kepada ulamanya, arahan dari ulamanya, dari gurunya dia taat, dan dia tidak membawa senjata. Tegakkan hukum sesuai dengan konstitusi kita yang berlaku. Bahwa ada percakapan Pak Kapolda Metro Jaya dalam status WA-nya. Ini saya jelaskan bahwa ini adalah berita tidak benar. Ini upaya orang yang mau provokasi, menyebarkan berita tidak benar dengan menumpangi media yang ada, ujar Yusri di Jakarta pada Rabu 9 Desember 2020. Yusri bahkan sudah mengonfirmasi kepada media Detikom karena di gambar yang beredar ada isi berita logo media online tersebut. Kata Yusri, pihak media itu juga membantah. Saya sudah konfirmasi ke media Detikom. Dari media pun menyatakan tidak pernah memberitakan seperti ini dan ini editan. Ini diedit karena media tersebut tidak pernah mengeluarkan berita ini, ucap Yusri. Diketahui ramai pesan berantai di WA Group dengan judul, dalam beritanya, viral, hacker membocorkan percakapan WhatsApp perihal upaya pembunuhan HRS oleh anggota kepolisian. Begini isi chat yang beredar antara Fadil dengan seseorang. Seseorang, Pak Fadil, untuk proyek kali ini kita bisa memanfaatkan FPI dan Rizik. Mumpung dia sedang ada di Indonesia, ini peluang besar untuk kita. Untuk mencairkan anggaran dan mengalihkan perhatian publik terhadap kondisi pemerintahan. Tim intelijen yang ada di bawah kendali kita juga sudah dipersiapkan untuk memantau Rizik selama 24 jam sejak kepulangannya ke Indonesia. Rizik pendukungnya sangat banyak. Jika dibubarkan, ini sangat menghambat proyek kita. Fadil, agenda apa yang harus kita jalankan? Seseorang sebisa mungkin kita habisi nyawanya. Fadil, sepertinya untuk ke arah sana cukup sulit, Pak, karena yang sudah-sudah Rizik selalu dijaga Laskar. Seseorang, ya kalau Laskarnya menghalangi, kita sikat juga sekalian. Menurut info tim intelijen kita, nanti subuh Rizik ada acara pengajian. Tim eksekutor harap disiapkan dari sekarang. Fadil, siap 86. Nanti saya koordinasi dengan tim untuk mengkondisikan lokasi target termasuk pengampanyekan CCTV setempat agar dimatikan. Seseorang, go, Anda harus laksanakan tugas sebaik mungkin. Dan jangan khawatir, media juga sudah kita kondisikan. Saya tunggu informasi selanjutnya. Fadil, siap 86. Sudutkan polisi, Munarman FPI beberkan 5 fakta.
semuanya mengerikan. Sekretaris Umum FPI Munarman membeberkan 5 fakta tentang kondisi tubuh 6 loyalis Imam Besar FPI Habib Rizik yang meninggal akibat ditembak polisi. Pertama, di tubuh jenazah para pengawal Habib Rizik terdapat lebih dari 1 lubang peluru. Kedua, semua tembakan mengarah ke jantung para loyalis Habib Rizik. Ketiga, para anggota Laskar FPI ditembak dari jarak dekat. Munarman berkaca pada pendapat para ahli yang hadir dalam pemandian jenazah. Keempat, tembakan dilakukan dari depan, bagian dada, dan dari arah belakang. Kelima, di tubuh sebagian besar para syuhada terdapat tanda-tanda bekas penyiksaan. Munarman juga mendorong Komnas HAM, Komnas Anak, dan Komnas Perempuan untuk melakukan investigasi. Sebab dalam rombongan Imam Besar Habib Rizik yang diganggu pada rangkaian peristiwa penembakan tersebut, terdapat perempuan, bayi, dan balita, ujar Munarman. Pihaknya juga mendorong Komnas HAM memperluas keterlibatan dan partisipasi publik. Caranya ialah dengan memperkuat komisioner ad hoc dari kalangan masyarakat sipil yang profesional dan independen secara berintegrasi. Menurut Munarman, mereka bisa dijadikan sebagai anggota tim pencari fakta. Munarman juga meminta doa dari segenap lapisan masyarakat agar kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan. HMI dorong Menko Polhukam bentuk TPF independen, penembakan Laskar FPI. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam atau PBHMI turut menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya 6 anggota Laskar Front Pembela Islam. Pejabat Ketua Umum PBHMI Arya Karisma Hardi menilai, peristiwa penembakan ini telah menambah daftar panjang kasus HAM yang belum sempat dituntaskan selama 2 dekade terakhir. Arya menegaskan bahwa bangsa Indonesia masih trauma dengan pendekatan penegakan hukum yang misterius selama puluhan tahun. Penembakan terhadap Laskar FPI telah melukai perasaan bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, khususnya bagi para pegiat HAM. Di satu sisi, Arya meminta kepada polisi untuk membuka diri atas sejumlah informasi yang belum dipastikan kebenarannya, sehingga tidak perlu terjadi dugaan ketidakpastian, hukum, dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan polisi. Lebih lanjut, Arya menerangkan bahwa adanya 2 keterangan yang berbeda antara pihak Polri dan FPI hari ini sedikit banyak telah menimbulkan kegaduhan dan spekulasi publik yang sangat liar di tengah panasnya suasana politik dan keamanan nasional. Bijaknya Presiden memberikan keterangan dan klarifikasi atas terjawabnya kebenaran tragedi kemanusiaan ini, sehingga publik bisa lebih tenang dan tidak perlu terjadi hal-hal yang mengganggu stabilitas nasional. Begitulah tutur Arya. Kasus penembakan yang dialami Laskar FPI saat mengawal Habib Rizik kini telah diselidiki Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Secara khusus, Komnas HAM menyelidiki perbedaan keterangan antara Polri dan FPI soal penembakan yang menyebabkan 6 pengawal Habib Rizik meninggal dunia. Saat ini sedang mendalami informasi untuk memperdalam berbagai informasi yang beredar di publik. Begitulah ujar Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Khairul Anam. Ia melanjutkan pihaknya menggali keterangan dari FPI terkait kronologi penembakan di Tol Cikampek. Hal itu dilakukan untuk memperkuat pengungkapan peristiwa. Kami berharap semua pihak mau bekerja sama dan terbuka. Harapan ini juga kami sampaikan kepada pihak kepolisian. Proses awal ini tim telah mendapatkan beberapa keterangan secara langsung dan sedang memperdalam. Begitulah pungkas Khairul Anam. Pengakuan mengejutkan datang dari salah satu orang tua Laskar FPI yang tewas ditembak polisi dalam bentrok di Tol Jakarta Cikampek. Menurut orang tuanya, dia tidak sedih karena sang anak mati syahid demi melindungi zuriyah Rasul. Dia merasa gembira karena anaknya sudah mati syahid. Salah satu orang tua dari seorang anak yang tewas ditembak polisi saat mengawal Habib Rizik Syihab di Tol Jakarta Cikampek mendatangi kantor DPP FPI Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pria yang belum diketahui namanya itu mengaku sebagai ayah
dari salah satu korban.